Halo semuanya, perkenalkan nama aku Adri Fetriansya dengan NIM G00250008 dari kelompok D3. Sekarang aku akan menjelaskan tentang laporan praktikum anatomi 1.2. Untuk praktikum pertama ada di mana mengenai laporan 1 itu tok dalang yang merasa keluhan nyeri di bagian punggung, dan pada laporan praktikum pertama ini kami disuruh untuk menjelaskan struktur anatomi vertebrae yang meliputi ossa, ligamenta, dan artikulasio. Dari vertebrae sendiri merupakan tulang belakang. Lalu muncul ke ossa vertebrae, di mana yang berfungsi untuk membentuk kolom vertebral yang melindungi medula spinalis dan menopang tubuh. Terdiri dari 33 ruas tulang yang saling berhubungan. Nah, 33 ruas tulang itu apa aja sih? Nah, pertama itu dibagi menjadi 4 section. Ada 7 tulang vertebrae cervicalis di bagian leher, ada 12 tulang vertebrae thoracalis di bagian punggung sini yang warna hijau, dan ada 5 vertebrae lumbalis di bagian warna ungu, dan di 5 vertebrae sakral yang menyatu sehingga membentuk sakrum yang warna warna ini. Iya. Dan ada juga 4 vertebrae coccygeal yang menyatu membentuk tulang ekor di ujung sini. Nah, dari kenapa dibilang ada 7, jadi kayak maksudnya tuh kayak nih, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, itu dihitung satu-satu. Makanya ini seluruh tulang dari atas sampai bawah yang kecil-kecil gitu, yang bakal disambung-sambungin itu ada 33 tulang atau 33 ruas tulang. Nah, ada beberapa part yang wajib bagian utama di tulang punggung itu. Yang pertama ada corpus vertebrae. Corpus vertebrae itu ada di bagian sini. Ini bentuknya hampir semua sama, tapi di beberapa part itu ada yang beda, yang seperti di atas, tulang bagian yang atas yang menopang kepala, dan sisa-sisanya. Nah, terus kalau misalnya bagian utama vertebrae sendiri, ini kan bentuknya hampir sama. Nah, yang paling penting itu ada di corpus vertebrae. Nah, corpus vertebrae sendiri itu fungsinya untuk menyangga berat tubuh. Jadi dia itu kayak badan tulangnya gitu loh. Dia yang juga bakal menyatu. Nah, terus ada arcus vertebrae. Arcus vertebrae itu yang ini, bagian ini. Nah, itu fungsinya untuk dia lengkungan di tulang di bagian belakang. Terus ada foramen vertebrae juga, itu lubang yang akan dilewatin sama medula spinalis. Jadi medula spinalis dari sini bakal gitu. Nah, terus ada processus spinosus dan transversus. Nih, processus spinosus dan transversus. Mana transversus? Ya. Itu tonjolan yang tempat melekatnya otot dan ligamen. Jadi nanti kan dia kayak bakal nyatu lagi di sini. Nah, itu fungsinya. Terus sekarang pindah ke ligamenta vertebrae, yang berfungsi untuk menstabilkan tulang belakang dan menstabilkan gerakan berlebihan. Nah, jenis-jenisnya tuh ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5. Yang pertama itu ada ligamentum longitudinalis anterior. Jadi untuk ligamentum longitudinal anterior itu yang bagian sini. Dia itu yang ibaratnya yang kayak tulang. Ini kan punggung, ini badan kita. Nah, dia tuh yang ada di luar. Nah, dia itu berfungsi untuk menjaga hiperekstensi. Terus juga ada ligamentum longitudinal posterior, yang itu yang ini di tengah ataupun kayak di dekat foramen. Nah, ya. Dia itu di sepanjang belakang corpus vertebrae dan berfungsi untuk mencegah hiperfleksi. Terus yang ketiga itu ada ligamentum flavum, yang dimana ini dia itu kayak persendi gitu, yang berfungsi untuk menjaga elastisitas kolom vertebral.
Terus ada 2 terakhir, dimana ligamentum interspinal. Nah, yang lurus ini, dia itu di antara tonjolar spinous vertebrae. Nah, mana? Di sini nih, di antara situ. Terus juga ada ligamentum supraspinale. Nah, kalau dia tuh kayak satu kesatuan sama ligamentum interspinale, tapi dia kayak interspinale gini. Nah, supraspinale di sini gitu. Dia untuk menghubungkan antara ujung tonjolan spinalis dari vertebrae cervical hingga ke lumbal. Terus yang ketiga ada articulatio vertebrae yang dimana berfungsi untuk memungkinkan gerakan tulang belakang yang fleksibel dan stabil. Sekarang ada articulatio atau sendi, dimana ada articulata intervertebralis atau sendi cartilaginosa antara corpus vertebrae yang dipisahkan oleh discus intervertebralis yang berperan sebagai peredam getaran. Sama ada sendi atau articulatio zygapophysealis atau facet joint, sendi sinovial antara proses anterocularis superior dan inferior vertebrae yang berdekatan. Nah, kalau intervertebralis itu yang ini. Jadi antara 1, 2, 3, 4 itu nyatuin antara korpus-korpus. Nah, kalau misalnya buat articulatio zygapophysealis itu yang ini, bagian yang tajamnya. Oke, selanjutnya aku akan menjelaskan ke bagian laporan kedua, dimana tentang anak bernama Dudung yang 9 tahun, dia jatuh terus masuk ke IGD, terus dicurigain ada cedera plexus pada plexus brachialisnya, dan kami disuruh untuk menjelaskan rangkaian dan susunan dari plexus brachialis. Tuh sini. Nah, bersama plexus brachialis ada jaringan saraf yang mengatur gerak motorik dan mengatur sensorik juga. Jadi mengatur sensorik dan motorik pada bahu, lengan, dan tangan. Terbentuk dari cabang anterius dari saraf C5 hingga ke T1. Nah, bentuknya kayak gini, yang mengatur saraf dan juga mengatur rasa dan juga motorik, sensorik dan motorik. Nah, dia tuh kan dari C5 dan T1, berarti itu dari kayak sekitar 5. Nah, ini tuh dibagi lagi, dia bakal kayak dari 5 itu bakal nyatu jadi 1, terus ada yang jadi 2, segala macam. Jadi bakal nyatu sehingga membentuk gerakan sensorik dan motorik gitu. Nah, pertama itu ada bagian, dia tuh dibagi menjadi 5 bagian, ada roots, trunks, division, sama cord, sama nerves. Nah, di roots itu dia tuh kayak garis yang masih murni ataupun yang belum terpecah. Dia dari C5, C6, C7, C8, dan T1 yang seperti dijelaskan C5 hingga T1. Tapi kadang juga dia dapat kontribusi atau dapat bantuan dari C4 dan T2. Itu kadang-kadang. Terus setelah itu ada bagian part trunks atau batang, di mana akar-akar itu yang tadi saraf-saraf tersebut saling menyatu membentuk 3 batang. Nah, jadi ada di trunk sendiri dibagi menjadi 3, ada upper trunk, ada middle trunk, sama lower trunk. Kalau di upper trunk atau di superior trunk itu gabungan antara C5 dan C6. Terus kalau misalnya di middle trunk itu gabungan dari C7 aja, sendirian dia. Nah, terus kalau misalnya dari lower trunk atau inferior trunk itu gabungan antara C8 dan T1. Oh iya. Terus sekarang ada di bagian division atau di bagian cabang. Nah, di cabang itu yang bagian part ketiga, dimana dia pasti akan gabung-gabung lagi atau percabangan lagi. Jadi tiap trunk itu bercabang menjadi 2. Ada anterior division untuk otot flexor dan posterior division untuk otot extensor. Nah, terus totalnya ada 6 division, 3 anterior dan 3 posterior. Jadi kalau misalnya dilihat, ya kan tadi udah kebagi jadi 3 kan. Ada superior trunks, ada middle trunks, ada inferior trunks. Nah, mereka itu bakal bercabang jadi 2-2. Ada yang anterior sama posterior. Nah, kalau superiornya ada anterior, terus ada yang posterior, ada anterior, posterior, anterior. Seperti itu.
Jadi dimana kalau misalnya tadi root sama trunks itu menyatu, di division itu malah dia nambah cabang lagi gitu. Terus ada bagian chord. Nah, chord itu dimana division bergabung lagi membentuk 3 korda atau 3 chords yang dinamai sesuai posisinya terhadap arteri aksiliaris. Jadi setelah normal nyatu, bercabang lagi, nyatu lagi di chords. Nah, di chords ini tuh dia ada lateral chords, ada posterior chords, sama medial chords. Di lateral chords itu dari anterior division upper sama gabungan antara anterior division upper dengan middle trunk. Nah, terus kalau misalnya posterior chord itu gabungan dari semua posterior division. Terus di medial chord itu adalah dari anterior division lower trunk. Terus setelah chords muncul lagi bagian terakhir di mana branches atau cabang terminal. Dari ketiga branches ini akan ada muncul 5 syaraf dari hasil dari ketiga chord tadi yang udah ada lateral, posterior, sama medial. Nah, di branches ini ada yang pertama ada musculocutaneous nerves, yaitu hasil dari C5 dan C1, axillary nerves C5 dan C6, terus ada radial nerves C5 hingga T1, terus ada medial nerves C5 T1, ada ulnar nerves C8 T1 sesuai namanya. Musculocutaneous nerve itu berarti dia yang mengatur musculus atau otot-otot, terus ada axillary nerve yang mengatur axillar, terus ada radial nerve yang mengatur radial, dan ada median dan ulnar. Nah, seperti namanya. Nah, dari kelima itu pasti dia bakal mengarah juga ke bagian telapak tangan, tergantung pergerakannya. Kayak ada yang bagian yang dari nyatu dari yang ulnar dan juga dari radial. Sekarang aku akan menjelaskan tentang laporan ketiga yang dimana tentang Minho yang tiba-tiba nyeri hebat di tungkai kanan atasnya, dan kami disuruh untuk menjelaskan anatomi regio femoralis yang meliputi osa, muskuli, dan inervasinya. Nah, kalau misalnya dari osanya sendiri, kan femur itu nanti dibagi di 3 bagian. Dari bagian pertama dulu, bagian epiphysis proximalis, diaphysis, dan epiphysis distalis. Nah, aku akan menjelaskan tentang epiphysis proximalis dulu. Epiphysis proximalis itu terdapat caput femoralis yang bagian ini. Terus di caput femoralis itu ada cekungan kecil yang namanya fovae capitalis femoris, itu yang akan berfungsi untuk menempelnya ligamen. Nah, terus ada kolum femoralis yang ini. Nah, dia itu yang akan menempelkan tulang femoralis ini kepada tulang coxae. Nah, terus setelah itu juga masih di epiphysis ini masih ada namanya fossa trochanterica, trochantermeier, dimana yang ini, dan juga ada bagian yang trochanteria minor, dia tuh kayak tonjolan gitu. Sekarang yang bagian diaphysis femur. Nah, ini dia yang di tengah, dia berfungsi untuk perakatan otot, dan juga biasanya kalau misalnya fraktur terjadinya di sini. Diaphysis os femur ini juga bisa disebut juga dengan corpus femoralis di bagian tengah ini. Nah, terus lanjut ke epiphysis distal, dimana bagian bawah dari tulang femur itu isinya ada epicondylus lateralis, ada fascias patellaris, dan epicondylus medialis. Nah, kalau misalnya buat epicondylus lateralis juga yang akan menyatu fascias patellaris juga yang akan menyatu dengan patella di bawah di dengkul situ. Nah, sekarang itu untuk musculus dan inervasinya. Jadi di femoris itu ada bagian yang the most iconic itu M quadriceps femoris dan ada M sartorius atau musculus sartorius, dan ada musculit tensor fascia latae.
Nah, di musculus quadriceps femoralis dulu, itu dari namanya juga udah musculus quadriceps. Quadriceps berarti ada 4 musculus yang jadi 1. Nah, ya, nih quadriceps. Ada bagian rectus yang ini, ada bagian vastus, musculus vastus yang bagian samping, ada vastus lateralis sama vastus medialis yang di bagian paha dalam, terus sama vastus intermedialis di bagian agak situ, agak belakang, tengah lah. Nah, terus dari yang menginervasinya ada nervus femoralis. Nah, mereka itu dari musculus quadriceps femoralis itu berfungsi untuk ekstensi lutut dan fleksi panggul. Nah, terus selanjutnya ada musculus sartorius dan musculus tensor fascia latae. Dari musculus sartorius sendiri dia diinervasi oleh nervus femoralis sama, dan juga dari kalau misalnya musculus tensor fascia latae dia diinervasi oleh nervus gluteus superior. Nah, terus dari sartorius sendiri, sartorius itu yang ini. Iya. Nah, di bawah dia tuh kayak yang nutupin apa bahasanya? Musculus quadriceps. Nah, terus ini juga yang paling kuat dan dia bakal nyatu ke bagian bawah atau dia bakal yang ngelanjutin gitu. Terus ngelanjutin sampai ke tulang tibia dan fibula. Terus juga ada buatan musculus tensor fascia latae-nya yang ini, yang di ke belakang lah. Sudah selesai. Sekian laporan praktikum dari saya, Mas dan Mbak. Terima kasih.